Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkannya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita akan memperhatikan terlebih dahulu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Jika sudah mendapatkan atau sudah muncul di layar, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bagian yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema yang saya ambil untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu gereja. Ya, sekali lagi tema firman Tuhan yang saya ambil untuk kita pada pagi hari ini yaitu gereja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita yang tahu ya Kidung Jemaat, yang mungkin sering menyanyikan lagu-lagu dari Kidung Jemaat, ada satu lagu di dalam Kidung Jemaat nomor 257 yang berjudul Gereja, Bapak Ibu ya. Syairnya kira-kira begini, aku gereja, kau pun gereja. Ini lagu lama. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Bapak Ibu bisa lanjutkan enggak? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Tetapi bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya, gereja adalah orangnya. Ya, pujian ini sangat-sangat mengingatkan kembali kepada kita bahwa jika kita berbicara tentang gereja, maka makna sesungguhnya dari gereja itu bukan hanya sebatas sebuah gedung, Bapak Ibu ya, atau sebatas sebuah bangunan fisik semata. Tetapi yang terpenting dari makna gereja ini yang sesungguhnya itu adalah orangnya. Kalau berbicara tentang orang berarti berbicara tentang siapa? Berbicara tentang jemaat.
berbicara tentang kita, berbicara tentang Bapak Ibu dan saya, karena kita adalah orangnya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, jika ya kita tidak memiliki gedung, apakah itu masih bisa disebut sebagai sebuah gereja? Bisa ya. Tanpa gedung, tapi ada persekutuannya, ada orang-orangnya. Apakah itu masih bisa disebut sebagai satu gereja? Bisa Bapak Ibu ya. Karena di beberapa belahan negara yang lain, kita tahu ya kalau Bapak Ibu membaca di berbagai macam media atau informasi, kita bisa mendengar bagaimana perjuangan dari saudara-saudara kita seiman di kehidupan negara-negara yang demikian. Banyak di antara mereka yang istilahnya gereja bawah tanah. Bukan berarti gereja yang ada di bawah tanah, bukan ya. Tetapi karena situasi dan kondisi, situasi politik juga, sehingga tidak memungkinkan mereka bisa beribadah seperti yang kita lakukan di dalam gedung seperti ini. Mereka harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Mereka harus beribadah secara diam-diam. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Jika sampai saat ini kita masih bisa beribadah di gedung gereja yang baik, di gedung gereja yang bagus, bersyukur. Ya, karena kita tidak ada hambatan atau halangan, tidak ada yang melarang kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan bersama-sama melihat makna gereja ini supaya akan membuat kita semakin mengerti, semakin memahami bahwa apa sih sesungguhnya gereja itu. Kata gereja sendiri berasal dalam bahasa Indonesia ini ya, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu kata igreja. Dari kata gereja diambil dari kata Portugis yaitu kata igreja. Kata igreja sendiri dalam bahasa Portugis itu dekat sekali ya, atau diambil dari kata eklesia dalam bahasa Spanyol. Ya, dan kata eklesia itu disadur dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Jadi gereja, igreja, eklesias, eklesia. Ya. Kata eklesia, ya, kata eklesia dalam bahasa Yunaninya atau kata gereja dalam bahasa aslinya ini itu berasal dari dua kata yaitu kata ek dan kata klesia. Nah, kata ek di sini berarti keluar dan kata kaleo itu berarti memanggil. Jadi eklesia berasal dari dua kata tadi, ek memanggil, ek keluar, dan kaleo itu artinya memanggil. Jadi kalau kita artikan Bapak Ibu, arti kata eklesia ini adalah dipanggil keluar. Ya. Atau sebuah perkumpulan jemaat yang dipanggil keluar atau dikhususkan. Kita ini dipanggil keluar Bapak Ibu dan dikhususkan. Gitu ya. Kalau dari terjemahan bahasa asli Alkitabnya. Perkumpulan jemaat yang dipanggil keluar atau dikhususkan. Arti lainnya adalah anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kehidupannya, dari kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang disebut gereja. Jadi kita masing-masing dipanggil keluar, ditarik keluar oleh Tuhan, masuk dalam sebuah perkumpulan baru, masuk dalam satu komunitas baru yang disebut gereja. Ya, atau dengan arti yang lain lagi, kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Sesuai dengan 1 Petrus tadi ya, yang sudah kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa, dari kehidupan lamanya, dari kegelapan menuju kepada terang Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu dan saya, kalau berbicara tentang gereja sekali lagi saya tegaskan bahwa itu bukan hanya sebatas gedung. Gedung iya, itu menunjukkan bahwa gereja Bukit Harapan Center itu terletak di Jalan Maijen Panjaitan nomor
Itu secara fisik. Tetapi mari kita bisa melihat lagi kepada arti yang sesungguhnya. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, kita semua yang disebut eklesia tadi, kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar atau dikhususkan oleh Tuhan. Dipanggil keluar dari dosa kita, dipanggil keluar dari kegelapan, dipanggil keluar dari kehidupan lama kita, menuju kepada satu kehidupan yang baru, menuju kepada terangnya yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Itu makna eklesia atau gereja. Jadi sampai di sini kita sudah bisa setidak-tidaknya memahami bahwa kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah gereja yang sesungguhnya. Nah, baru kita melangkah pada poin yang kedua, ada tugas dan panggilan gereja, Bapak, Ibu, ya. Jadi kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini bukan hanya hadir begitu saja tanpa maksud dan tujuan, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan menghadirkan gereja di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dikatakan bahwa gereja itu sebagai umat Allah yang baru. Tuhan membuat satu perjanjian dengan umat Israel, dan gereja pada masa kini itu adalah perjanjian antara Allah dan gereja disebut sebagai umat Allah yang baru. Nah, tugas dan panggilan gereja, Bapak, Ibu, yang terkasih, ada 4 pada umumnya, ya. Ada 4, yaitu yang pertama adalah bersaksi atau marturia dalam bahasa Yunaninya. Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Bapak, Ibu, ya, nanti keempat tugas dan panggilan gereja ini akan nampak sangat jelas di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Tugas yang pertama adalah bersaksi atau marturia. Pertanyaannya, apa yang kita saksikan? Gereja erat sekali hubungannya dengan pemberitaan Injil. Ya. Pemberitaan Injil adalah tugas gereja di sepanjang abad dan sejarahnya. Jadi yang harus kita saksikan, yang harus kita beritakan itu adalah Injil kebenaran. Yesus Kristus. Dalam setiap kesaksian kita, baik Bapak Ibu mau bersaksi di gereja, bersaksi di lingkungan tempat pekerjaan kita, bersaksi kepada siapapun itu, kepada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, pusat atau inti dari kesaksian kita itu adalah kita memberitakan tentang siapa itu Yesus Kristus. Jadi perlu kita berhati-hati di sini untuk kita bermarturia atau bersaksi supaya kita tidak salah di dalam memberitakan kesaksian kita. Karena terkadang kesaksian kita juga bisa berpusat pada diri kita sendiri. Menceritakan pengalaman-pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan, tapi lupa menceritakan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi bersaksi atau marturia di sini menjadi satu tugas gereja yang penting dan harus ada, harus nampak di dalam kehidupan berjemaat. Ya, oleh sebab itu di dalam liturgi kita ada ruang kesaksian. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bersaksi dipersilahkan. Karena dengan kesaksian yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita seiman, itu akan bisa menguatkan kita. Amin. Akan bisa mencerahkan kita. Akan bisa membuat kita itu lebih berpikir, oh benar ya, ternyata kita diingatkan kembali lewat kesaksiannya tadi yang disampaikan oleh Bu Simon. Bahwa Tuhan itu sangat luar biasa baiknya. Kebaikan Tuhan ini kan harus kita ingat terus sepanjang hayat hidup kita. Ya, jadi itu kesaksian yang sangat-sangat memberkati, sangat menguatkan kita, saling diteguhkan lewat kesaksian-kesaksian yang kita beritakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang bersaksi atau marturia,
Mungkin Bapak Ibu berkata bahwa Bu, susah bagi kita ya untuk menceritakan secara langsung atau secara lisan tentang siapa itu Yesus. Terbatas dalam kata-kata. Tetapi kita juga bisa bersaksi lewat apa? Firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah Injil yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Lewat sikap, lewat perbuatan, lewat tutur kata kita bisa bersaksi. Nggak abot-abot Bapak Ibu ya. Contoh, bersaksi lewat sikap perbuatan. Kalau misalnya kita lewat ke tetangga belakang lah. Saya kalau ke pasar naik sepeda motor dengan anak-anak, atau pas jalan kaki, ada orang-orang di belakang. Monggo Pak, monggo Bu. Itu juga sudah bisa bersaksi. Mereka akan lihat, oh orang Kristen ternyata berbeda. Lewat sikap sederhana aja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lewat tutur kata kita yang baik, yang sopan. Mereka akan melihat bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Kita berbeda dengan kebanyakan orang yang ada di sekeliling kita. Dalam pekerjaan kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab dengan baik. Maka orang secara langsung mereka akan melihat bahwa oh ternyata seperti ini loh. Dan dipercaya. Bapak Ibu, saya punya teman, mereka bekerja di sekolah negeri. Kalau di sekolah negeri itu kan jumlah gurunya banyak ya. Ada yang sampai 50-an. Ya 60 banyak karena memang sekolahnya juga besar, jumlah siswanya juga ribuan. Tapi justru orang-orang yang seperti ini saya amati sendiri, saya tidak ngomong dengan mereka ya. Ada 2 teman saya yang seperti itu. Karena mereka jujur dan bisa dipercaya, maka mereka dipercayakan sebagai bendahara di sekolah, bendahara bos. Bos itu kan uangnya tidak sedikit Bapak Ibu, biaya operasional sekolah, uangnya ratusan juta itu kalau yang di sekolah-sekolah besar. Tetapi justru orang-orang yang seperti ini, rekan-rekan kerja yang seperti ini, teman-teman yang ada, yang minoritas juga mereka di sana, justru mereka-mereka inilah yang dipilih, yang dipercaya. Dan saya yakin karena mereka bisa menjadi alat kesaksian yang baik. Sehingga di tengah-tengah mayoritas, mereka yang minoritas ini justru mereka yang dipercaya dan dikasih kesempatan untuk bisa mengelola itu. Sampai ada teman saya satu yang hampir pensiun ya, 1-2 tahun lagi hampir pensiun tapi masih diminta untuk mengelola biaya dana operasional sekolah itu. Jadi bersaksi, tugas yang pertama Bapak Ibu ya. Dan saya yakin kita bisa melakukan ini Bapak Ibu ya, amin. Amin, puji Tuhan. Jangan yang susah-susah, jangan yang berat-berat. Mulai dengan menyapa orang di sekitar kita, mulai dengan memberi senyum, sapa, salam ya. Yang sederhana seperti itu kita juga sudah bisa menjadi alat untuk bersaksi di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, tugas gereja, yaitu bersekutu atau koinonia. Nah, di dalam pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul tadi, itu nampak ya, yang pertama bersaksi tadi. Para murid ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bersaksi, mereka memberitakan Injil, firman Tuhan disampaikan sehingga jumlah jemaat mula-mula itu semakin bertambah. Bapak Ibu bayangkan, dari 12 murid yang dipilih oleh Tuhan, 12 itu kan tidak banyak ya. Satu lusin pas Bu, tidak kurang, tidak lebih. Hanya 12 Bapak Ibu, 12 yang gagal 1, hampir gagal 1. Ya, tapi puji Tuhan, Petrus bisa kembali. Yudas memakai free will-nya ya, apa yang disebut dengan kehendak bebasnya dia untuk memilih jalan yang salah dan mengakhiri hidupnya juga dengan cara yang salah. Ya. Dari 12 Bapak Ibu bertambah pada saat peristiwa Pentakosta 5.000. Kemudian bertambah lagi 3.000 dan di dalam firman Tuhan ini
jumlah mereka semakin bertambah karena ada kesaksian yang diberitakan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh para murid. Jadi dari 12 bermultiplikasi menjadi 3.000, menjadi 300, 5.000, tambah lagi, bertambah lagi sampai umat atau orang-orang percaya. Firman Tuhan dapat disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi, termasuk Bapak Ibu dan saya. Kalau kita mau tarik garis ke belakang, itu berasal dari berapa orang? Berasal dari berapa orang? Hanya 12 orang itu tadi. Yang dipilih oleh Tuhan dengan baik untuk dipersiapkan menjadi berkat bagi bangsa dan dunia ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu, tugas gereja yang kedua adalah koinonia atau bersekutu. Jemaat mula-mula kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, mereka setiap hari berkumpul di dalam bait Allah. Memecah-mecahkan roti, makan bersama, ada koinonia di situ. Ada persekutuan yang terjadi di antara para murid. Di gereja mula-mula atau cara hidup jemaat yang pertama ini. Nah, gereja, di dalam gereja itu juga harus nampak persekutuan ini atau koinonia ini. Gereja tanpa koinonia atau gereja tanpa persekutuan itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah gereja. Ya, itu hanya perkumpulan, bisa saja perkumpulan organisasi biasa. Itu kan juga berkumpul kan, tapi tidak ada persekutuan di dalamnya. Itu yang membedakan gereja dengan organisasi-organisasi sosial atau organisasi politik lainnya. Di dalam perkumpulan kita atau persekutuan, gereja harus ada persekutuan di dalamnya. Ya, saya katakan lagi, gereja tanpa persekutuan itu bukan persekutuan. Seperti pada pagi hari ini kita sedang apa? Berkoinonia. Kita sedang bersekutu. Bersekutu itu artinya membangun hubungan relasi kita secara pribadi dengan Tuhan dan juga membangun relasi pribadi kita dengan sesama anggota jemaat. Nah, oleh sebab itu sangat penting sekali ini ya, Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mengambil waktu, memberikan waktu, memberi diri kita untuk bisa masuk di dalam sebuah persekutuan ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan bahwa saya ikut online aja Bu, enggak apa-apa. Enak, di mana saja, kapan saja bisa secara online. Oke, karena situasi dan kondisi 2 tahun yang sudah kita lewati itu adalah benar-benar masa sulit bagi kita karena kita seluruh dunia ini menghadapi pandemi sehingga tidak memungkinkan kita untuk bisa beribadah secara tatap muka atau secara langsung seperti ini, maka kita menggunakan berbagai macam cara untuk bisa ibadah. Ya, caranya yaitu secara online. Tapi kalau misalnya kita punya prinsip karena sudah keenakan tadi ya, secara online enggak perlu pakai baju yang rapi ya, enggak perlu duduk yang baik sikapnya, ya bisa sambil masak, bisa sambil nyuci, bisa sambil kora-kora, mungkin ya seperti itu ya. Itu kelebihannya dari online ya Bapak Ibu ya. Disambi, ibadahnya itu jadi disambi ya. Jadi ibadah itu sudah bukan satu kebutuhan yang utama ya, tapi sambil ibadah, masak sambil ibadah tadi itu ya. Nah, ini perlu kita pikirkan kembali bahwa ada masanya dan inilah masanya bagi kita untuk kita kembali datang kepada Tuhan lewat sebuah persekutuan yang real seperti ini. Amin Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pasti senang kalau datang ke gereja gitu ya, amin. Ketemu Mbak Mei, ketemu Oma ya, ketemu dengan Bu Yulius, 1 minggu kan tidak berjumpa, kita bertemu, bertatap muka, saling menyapa satu dengan yang lain secara langsung seperti ini, rasanya lebih baik. Tahu kabar dan kondisi kita masing-masing. Ya, itu bersekutu Bapak Ibu ya. Dan mari kita
benar-benar meluangkan waktu untuk ini. Tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Mbak April ya. Mungkin tahun berikutnya kita harus benar-benar sudah bisa mengatur ulang kembali pelayanan kita. Karena selama 2 tahun ini kan akhirnya berjalan secara online ya. Dan mungkin perlu jadi PR-nya gembala dan majelis ini. Untungnya gembala nggak ada ini ya. Tapi nanti saya sampaikan nanti. Jadi masukan, jadi usulan supaya nanti ke depannya di tahun 2023 mari kita mulai menata kembali, menata ulang jadwal-jadwal persekutuan kita. Kalau memungkinkan kita hari Jumat bisa tatap muka, mari kita bergerak bersama-sama. Amin. Amin. Mari kita bergerak bersama-sama. Mari kita jalankan bersama-sama. Ya. Bapak Ibu mendukung nantinya program-program yang akan dibuat oleh gereja. Jangan juga nanti programnya sudah jadi, ya sudah dijadwalkan, nanti persekutuannya secara langsung, persekutuan keluarga kita aktifkan kembali. Nanti yang datang hanya Pak Gembala sama Bu Gembalanya saja, sama Bu Simon, Pak Simon. Ya, yang lainnya enggak ada. Ya, jangan juga ya. Mari kita bersama-sama karena kita ini apa tadi persekutuan. Gereja adalah orangnya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi mari kita masuk dan aktif di dalam persekutuan gereja kita. Bersyukur karena anak-anak kita juga ya ada persekutuannya. Sebetulnya kalau lebih lengkapnya itu ada persekutuan sekolah minggu, kemudian remaja, kaum muda. Ini mana kaum muda ini ya? Ayo mulai digerakkan ya. Kalau saya total Bapak Ibu ya. Kalau saya duduk-duduk sendiri gitu merenungkan gitu ya, saya total. Ini kaum muda saya hitung sendiri loh. Kaum muda ini ada banyak ini. Ya. Sekitar 10 ada itu. Nah, tapi nantilah ya kita bersama-sama untuk bergerak maju bersama-sama. Harus diprogramkan kembali gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tugas dan panggilan gereja yang ketiga adalah melayani atau diakonia. Gereja tanpa pelayanan, saya katakan bahwa itu juga bukan sebuah gereja. Tugas diakonia atau tugas melayani ini harus benar-benar ada, nampak jelas di dalam pelayanan gereja. Diakonia atau melayani dapat dipahami sebagai tindakan orang-orang beriman, ya tindakan kita sebagai orang-orang beriman untuk membawa diri atau memberikan diri untuk kepentingan dan keselamatan orang lain. Melayani berarti suatu tindakan atau partisipasi aktif orang-orang percaya terhadap penderitaan orang lain. Itu yang disebut sebagai pelayanan, melayani atau diakonia. Satu tindakan aktif Bapak Ibu ya, satu tindakan aktif yang terus-menerus kita lakukan sebagai orang-orang percaya terhadap penderitaan orang lain atau terhadap lingkungan sekitar kita. Gereja dipanggil untuk melayani. Melayani itu nanti kalau kita bicara itu luas juga ya pelayanan. Singer, pemimpin pujian, yang menyampaikan firman Tuhan itu juga bisa disebut kita melayani. Pemain musik juga sama. Bahkan yang menjalankan kantong persembahan. Bahkan yang tidak terlihat, yang nyapu-nyapu gereja, yang ngatur kursi, yang ngatur bangku, yang ngepel. Ya itu juga sebuah pelayanan. Mari kita lakukan tugas pelayanan kita sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita masing-masing. Pelayanan doa, Bu Simon ini karunianya betul-betul adalah seorang pendoa Bu Simon. Dikasih hikmat, kasih petunjuk sama Tuhan lewat doa. Dan dipakai itu sebagai bagian dari pelayanan. Bapak Ibu yang lain, mari kita menemukan talenta, potensi diri kita supaya kita
bisa memberikan pelayanan kepada Tuhan lewat apa yang bisa kita lakukan. Ya. Sekali lagi tidak harus menjadi yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak bisa bermain musik, cari pelayanan yang lain. Ya. Mengunjungi, itu juga bagian dari pelayanan. Berkunjung ke jemaat, mendoakan mereka, tanya kabar mereka, ya itu juga bagian dari pelayanan. Dan kita bisa lakukan itu semua Bapak Ibu. Kan HP kita ini kan sudah canggih semua ya. Lewat WA kita bisa bertanya kabar satu dengan yang lain. Nah, mari Bapak Ibu ambil bagian, salah satu bagian di dalam pelayanan itu. Supaya kita sama-sama juga melayani lewat bidangnya masing-masing. Sekali lagi, lewat bidangnya masing-masing, lewat karunianya, lewat talentanya, lewat potensinya, lewat bakatnya masing-masing. Mari kita bersama-sama bergerak maju untuk sama-sama kita melayani. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, jemaat mula-mula itu juga mereka saling melayani. Nampak jelas di situ Bapak Ibu. Ya. Apa yang ada pada mereka itu bukan milik kepunyaan mereka sendiri. Sudah tidak ada egoisnya dalam kehidupan jemaat mula-mula. Tapi mereka menjual harta mereka. Mereka membagi-bagikan roti, memecah-mecahkan roti. Makan bersama-sama. Itu bagian dari melayani. Bahkan kalau kita mau membaca lagi di bagian yang lain, ya di Kisah Para Rasul pasal selanjutnya, di situ di tengah-tengah jemaat itu dipilih 7 orang yang memang dikhususkan untuk melayani. Karena jumlah mereka semakin banyak, jumlah mereka semakin bertambah. Kalau semuanya diserahkan kepada para rasul juga kewalahan. Tidak sanggup mereka untuk melayani. Maka dipilihlah 7 orang ya untuk membantu pelayanan dari para rasul. Dan salah satu yang sangat terkenal karena matinya itu dilempar batu adalah Stefanus. Stefanus termasuk di dalam salah satu dari 7 diaken ya yang dipilih pada jemaat mula-mula untuk membantu pelayanan para rasul terhadap janda-janda miskin dan terhadap orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Jadi mari kita bersama-sama, saya mendorong kita, baik saya sendiri secara pribadi maupun Bapak Ibu, mari kita bersama-sama aktif di dalam melayani. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya yakin aminnya pasti meskipun kedengarannya sayup-sayup tapi keluar dari hati yang tulus gitu ya. Nah, setelah ini mari kita lihat pasti semuanya saling melayani. Amin. Itu mencerminkan cara hidup jemaat mula itu tadi ya. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu adalah didaskalia. Ya, didaskalia atau pengajaran. Ya. Jadi tugas gereja untuk mengajarkan firman Tuhan kepada umat, ya, kepada jemaat, termasuk tentang keselamatan dalam Kristus dan kehidupan sebagai orang-orang beriman. Jadi apa yang saya sementara sedang lakukan ini adalah termasuk dalam didaskalia. Pengajaran Bapak Ibu ya. Pengajaran sangat penting Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena jangan sampai kita mudah dipengaruhi atau mudah disesatkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat. Saya sedang berbicara secara pribadi dan sedang mencoba memberikan pengertian kembali tentang apa itu kekristenan kepada salah satu murid saya. Karena saya dapati bahwa dia dan keluarganya itu adalah mereka ikut saksi Yehova. Saya belajar, saya minta dikirimi video-video tentang saksi Yehova dari Pak Esra. Saya belajar kemudian saya berikan kepada dia. Ya. Semoga Bapak Ibu ya,
dengan cara seperti ini dicerahkan. Itu kenapa bisa terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu? Karena tidak ada pengajaran yang yang benar-benar dipahami gitu ya. Sehingga gampang diombang-ambingkan, gampang dipengaruhi, gampang disesatkan. Sehingga kalau sudah disesatkan, itu mereka mendoktrinnya itu juga luar biasa itu. Angel itu ya. Kalau sudah dipengaruhi sedemikian rupa untuk membawa kembali itu juga membutuhkan usaha. Karena tidak mudah ternyata. Dan itu sudah dari kakaknya. Kakaknya sudah saya sampaikan, sekarang gantian dengan adiknya. Adiknya ini coba saya dekati lagi. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita benar-benar bertumbuh juga sebagai gereja, sebagai jemaat, bertumbuh di dalam sebuah pengajaran atau di Daskalia ini, pengajaran-pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Ya, supaya kita tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah diombang-ambingkan. Itu tugas dan panggilan gereja. Ada 4 tugas dan panggilan gereja yang harus bersama-sama Bapak Ibu dan saya, kita sekalian sebagai satu persekutuan, ya, kita bersama-sama menjalankan tugas dan panggilan gereja ini secara bersama-sama. Tidak bisa diserahkan semuanya kepada gembala Bapak Ibu, tidak bisa. Ya, tapi kita harus bersinergi, kita harus bekerja bersama-sama. Kalau diserahkan semua ke Pak Gembala, nanti Pak Gembalanya mulai dari main musik, ya, kemudian mempersiapkan tempat, habis main musik Pak Gembalanya khotbah, habis khotbah nanti merapikan gereja. Jadi semuanya hanya satu orang yang mengerjakan. Puji Tuhan, ini sudah bisa ada banyak ya yang terlibat dalam pelayanan. Makanya saya sangat bersyukur Bapak Ibu ya, melihat Bapak Ibu mau untuk ambil bagian sebagai singer misalnya ya. Meskipun suara kita ini pas-pasan Bapak Ibu. Benar ya Bu Sorta ya? Bu Sorta suaranya bagus kalau Bu Sorta ya. Ya. Meskipun apa yang kita lakukan itu sederhana, tapi asalkan kita mau melakukan bersama-sama, ya, maka itulah yang disebut sebagai sebuah gereja yang menjalankan 4 tugas dan panggilannya itu. Dan kita bekerja bersama-sama. Sekali lagi kita bekerja bersama-sama. Tidak bisa ini dikerjakan oleh 1 orang saja, 2 orang saja, 3 orang saja, no, tidak bisa. Tapi kita harus bisa bersinergi, melakukan semuanya itu bersama-sama. Sehingga baik marturia, baik koinonia, baik diakonia, dan juga didaskalia, keempat tugas dan panggilan gereja ini benar-benar dapat kita jalankan bersama-sama di dalam gereja ini. Sehingga sekalipun gerejanya imut-imut gitu ya. Kalau ngomong gerejanya kecil kok rasanya ngenes gitu ya. Sekalipun gerejanya imut-imut ya, tapi isi di dalamnya berkualitas. 12 murid Tuhan itu kan juga kalau kita mau lihat secara kuantitatif ya, secara jumlah itu kan sedikit. Tuhan kan bisa mencari 30 orang, 100 orang, 300 orang, 1000 orang sekaligus kan. Tapi kan tidak. Tuhan memulai dengan 12 ini dulu. Tapi benar-benar berkualitas. Jadi sekalipun kita ini gereja, ya Bapak Ibu dan saya ini adalah bagian dari gereja ini, mari. Supaya kita benar-benar bisa menunjukkan sekalipun kita kecil, tapi bukan jumlahnya yang dilihat kan. Tapi apa? Kualitasnya yang kita harus lihat, perhatikan, dan itu harus nampak di dalam setiap pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga mari kita persiapkan dengan baik ibadah kita, musik kita, ya semuanya kalau bisa. Mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Gereja harus bisa menjadi berkat. Gereja harus bisa menjadi teladan. Di tengah-tengah dunia yang semakin rusak,
dengan berbagai macam hal atau di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, kehadiran gereja harus bisa menjadi berkat bagi lingkungannya. Jangan sebaliknya, kehadiran gereja justru tambah mengacaukan, itu jangan sampai terjadi. Tapi justru harus menjadi berkat, membawa visi Allah, menjadi terang dan garam bagi dunia sekitar. Ya, sehingga akan semakin banyak orang yang terberkati dan kehadiran gereja benar-benar bisa dilihat dan diterima sebagai bagian di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian atau satu ilustrasi lah, satu cerita tentang Mahatma Gandhi. Kita tahu Mahatma Gandhi ini adalah tokoh dunia. Dia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di negara India. Karena dia disebut sebagai tokoh perjuangan dan tokoh pergerakan kemerdekaan India. Mahatma Gandhi ini Bapak Ibu, kalau kita membaca biografinya atau sejarahnya, dia pada satu saat pernah benar-benar mempertimbangkan benar-benar mempertimbangkan untuk menjadi pengikut Tuhan. Karena dia ini seorang Hindu, tapi dia juga belajar firman Tuhan. Dan dia sangat senang terhadap kitab Injil. Dia sungguh-sungguh membaca tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus di dalam kitab Injil. Ya, dan dia benar-benar pernah mempertimbangkan dalam satu tulisan yang saya baca, mempertimbangkan untuk bisa menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi pada satu ketika dia berada di kota Pretoria di Afrika Selatan, dia berkunjung ke salah satu gereja yang ada di sana. Dan ketika dia datang, pada waktu zamannya Mahatma Gandhi itu kan perlakuan diskriminatif itu kan masih sangat-sangat kental Jadi diskriminasi yang terjadi, orang kulit putih tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang kulit berwarna. Dan diskriminasi ini juga terjadi di dalam lingkungan gereja. Sehingga ketika dia datang dan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif seperti itu, dia tidak mendapatkan sambutan yang baik di dalam gereja. Maka itu menggagalkan dia, mengubah pikirannya dari dia. Sehingga dia berkata seperti ini. Bapak Ibu bisa mencari di internet dan membaca sendiri Dia berkata bahwa saya suka Kristusmu, tapi saya tidak suka kekristenanmu. Kekristenanmu tidak menggambarkan siapa Kristusmu. Jadi dia suka terhadap ajaran-ajaran Kristus. Dia sangat menghormati tentang siapa itu Kristus. Tapi sayangnya kekristenan, orang-orang, pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang mengaku dirinya percaya, tidak bisa menggambarkan sikap dan teladan dari Tuhan Yesus. Dan itu menggagalkan, membuat dia akhirnya mundur. Dan dia berkata dalam satu wawancara itu, dia berkata bahwa kalau orang Kristen hidupnya seperti Kristus, seperti Yesus, maka seluruh India hari ini mungkin mereka semua mayoritasnya adalah beragama Kristen. Gereja gagal menjadi teladan. Mari Bapak Ibu, kita Bapak Ibu dan saya adalah gereja yang sesungguhnya. Mari kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi lingkungan masyarakat kita, bagi negara dan bangsa ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.